Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini ada trotolan di layar HP Anda ya, atau di layar TV Anda kalau nonton TV. Jadi sedikit ada pembahasan tentang masalah murai batu yang gacor ya, disiulin, jawab dan sebagainya. Jadi sebenarnya di video sebelumnya sudah pernah saya buatkan untuk masalah kenapa kok murai batu trotolan sudah ngeplong, sudah bisa manggil, disiul, jawab ya. Nah, jadi itu semua ada faktornya dan ada juga ciri-cirinya ya. Yang pertama bisa jadi faktor memang factor ya. Yang kedua bisa jadi itu adalah suatu pertanda kalau misalkan kondisi murai batu Anda itu sedang tidak baik-baik saja ya. Nah, jadi kalau untuk yang fighter ya, seperti mungkin nanti akan saya masukkan videonya, contohnya contoh trotolan kita ya yang memang fighter. Nah sebenarnya di samping dia fighter itu ada suatu hal besar ya yang mungkin sebagian orang itu nggak paham kenapa kok murai batu tersebut ngeplong ya. Jadi kalau saya pelajari bahwasanya ada yang dia seperti fighter, bunyi, ngeplong, padahal sebenarnya dia itu sedang merasa kehilangan ataupun merasa kebingungan ya. Dan ada juga merasa marah ya. Kenapa seperti itu saya sampaikan? Karena suatu kasus saya pernah cabut anakan trotolan dari kandang aviari. Itu dia ngeplong terus ya, seperti murai dewasa, ngeplong kemudian berkicau ya sepanjang waktu. Nah sebenarnya di samping itu dia itu sebenarnya kebingungan ya, yang mana biasanya di tempat luas tetapi tiba-tiba di tempat yang kecil ya, di kandang harian biasa. Nah dan juga sebenarnya murai batu tersebut juga butuh pantauan yang maksimal ya. Kenapa seperti itu saya sampaikan? Karena yang mana bisa jadi dia bisa mogok makan ya, mogok makan, kemudian bisa jadi terlalu stres ya. Nah jadi untuk murai batu yang seperti ini, yang gacor seperti itu ya, untuk tingkat jadinya itu 50-50 juga sebenarnya, masih sama dengan trotol-trotol lain yang mungkin nggak gacor ya. Bahkan bisa menimbulkan suatu hal yang kebalikan ya, malah nggak factor dan sebagainya ya. Trotolnya dia gacor, jawab, ngeplong dan sebagainya, tapi di saat pastolnya ya biasa-biasa aja gitu ya, ataupun kena mental. Itu tergantung rawatan selanjutnya ya. Jadi jangan jadi patokan trotol yang sudah gacor, sudah ngeplong ditandakan burung itu bagus ya. Nggak semua ya. Itu menurut saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sudah banyak juga mengeluarkan trotolan-trotolan yang seperti itu ya. Nah jadi kadang ya, nih ada lagi nih, kadang trotol yang seperti itu dijadikan suatu bisnis pada para penangkar-penangkar ya. Nah, jadi kalau menurut saya ya hati-hati aja gitu ya. Jadi yang misalkan harganya 2 juta per ekornya jadikan 4 juta ataupun 3 juta, 3 juta setengah. Ya pokoknya di atas dari harga standar. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian harap berhati-hati bahwasanya trotol tersebut belum tentu juga bagus ya. Jadi sebenarnya itu pilihan apa? Itu hak Anda masing-masing, pilihan Anda masing-masing. Kalau memang benar-benar sir ya, sir karena bodinya bagus, volumenya keras ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau Anda berharap murai batu tersebut bakal bagus, sudah yakin bagus, itu adalah suatu pola pikir yang salah ya. Karena semua itu tergantung dari pola rawatan kita selanjutnya ya. Oke, jadi itu tadi yang untuk yang bisa dikatakan murai batu throttle fighter ya. Oke, jadi untuk selanjutnya bisa dikatakan karena kondisi ya. Yang kedua ya, bisa dikarenakan kondisinya
bisa sakit ya, ataupun kelaparan, ataupun dalam kondisi yang tidak baik ya. Kenapa seperti itu? Nah, saya sering terjadi ya, sering kejadian ya, karena sudah banyak sekali rawat trotolan ya, bukan 1-2 lagi, tapi udah puluhan, udah ratusan lah ya. Nah, itu ada kasus ya, rata-rata yang burung si murai batunya itu kadang nyilet, ataupun pada saat pola pakannya berganti ya, yang biasanya pur halus jadi pur keras, yang biasanya pur basah jadi pur keras gitu ya. Nah, itu bisa saja ya, sebenarnya trotolan tersebut sedang memohon, ataupun trotolan tersebut minta bantuan kepada tuannya ya, atau ngeles ya. Oh Tuhan tolonglah saya, oh Tuanku tolonglah. Nah, jadi kira-kira seperti itulah kalau yang saya dapatkan, karena pernah saya dapatkan waktu itu. Sebelum ini ya, ini juga, ini bisa dikatakan seperti itu. Saya punya trotolan yang seperti itu, dan ternyata awalnya saya senang, wah keren ini, ngeplong-ngeplong ini. Ternyata setelah itu saya cek, dia nyilet parah ya, nyilet, ataupun kondisi tubuhnya kurus ya. Nah, jadi sebenarnya murai batu tersebut minta pertolongan secara tidak langsung. Itu menunjukkan dia itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, makanya dia itu berani buka suara gitu ya. Jadi bukan berarti buka suara itu bagus ya, ya memang bagus ya, tapi kalau kondisinya seperti itu, bisa jadi dia itu sebenarnya butuh bantuan, bukan memperlihatkan talentanya ataupun kehebatan dia gitu ya. Nah, itu saya alami, dan akhirnya saya obati dan sehat ya. Jadi normal kembali sih, nggak ada dia ngeplong-ngeplong lagi gitu ya. Ya mungkin kalau ada yang berkelanjutan ya syukurlah, alhamdulillah, berarti memang terah gitu ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi intinya di sini trotol ngeplong itu kita harus, sebenarnya harus kita waspadai ya. Jadi apa masalahnya? Seperti yang tadi, yang murai batu yang baru cabut dari tangkaran ya, nggak harus apa namanya dari aviari, kandang tangkaran pun juga ya kita cabut tiba-tiba ngeplong ya. Jadi kayak kalau penangkarnya membangga gitu kan, wow ini nih saya baru cabut trotolan saya dari kandang tangkaran langsung ngeplong-ngeplong, wah ini calon jawara. Nah, itu yang salah sebenarnya ya. Jadi harus diwaspadai, jangan cepat-cepat langsung diambil ya. Anda harus nunggu dulu agak beberapa hari ataupun minggu, amankah burung tersebut ya. Yang takutnya ada suatu kasus itu si trotolannya malah mati ya, ngeplong-ngeplong tiba-tiba mati. Nah, jadi nggak usah heran ya, karena ya wajar sebenarnya dia itu marah ataupun kebingungan dan butuh bantuan ya. Nah, jadi itulah tadi mengenai murai batu trotol yang sudah ngeplong-ngeplong ya. Jadi sebenarnya saya sekarang santai aja ya, trotol ngeplong-ngeplong itu saya santai aja, cuma saya jadikan hiburan gitu ya. Dan teman-teman pun banyak terhibur dan malah menganggap, wah bagus nih trotolnya, wah keren ini. Nah, ini calon jawara ini ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Tapi kadang yang seperti itu malah betina ya, jadi gimana dia mau jawara ya, karena dia betina. Jadi ya jatuh-jatuhnya juga ke dalam kandang tangkaran ya. Tapi ada dapat nama juga, wah ini trotolan yang ini indukan yang waktu trotolnya ngeplong-ngeplong ini. Jadi ya seperti itu. Oke. Jadi untuk kasus murai batu ngeplong, mungkin ilmu saya sebatas itu, bukan ilmu ya, pengalaman saya ya. Jadi kalau ilmu nanti terlalu tinggi ya, nanti jatuhnya buruk ya. Jadi pengalaman saya seperti itu, karena bukan 1-2 ekor aja yang saya tangani, banyak kasus yang pernah saya tangani ya. Jadi terserah menurut Anda pengalaman saya ini masuk akal atau tidak, tapi itulah faktanya yang terjadi di lapangan. Ya mungkin di samping itu juga mungkin trotolan saya juga bagus gitu kan. Kalau yang nggak percaya misalkan ya, ini bukannya sombong ya,
cuma bercanda aja. Ya jadi seperti itulah. Silahkan nilai sendiri. Tidak harus semua pendapat saya ataupun pengalaman saya itu bisa Anda telan bulat-bulat, tapi Anda cerna juga apakah benar atau tidak gitu ya. Dan silahkan buktikan. Kalau tidak percaya silahkan tanyakan yang punya, yang pernah nyimpan trotolan yang ngeplong-ngeplong trotol, sekarang udah dewasanya gimana. Dan mungkin Anda yang menyimpan trotol seperti itu, silahkan tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu kita mendapat ilmu baru dan ada pendapat yang berbeda dengan yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.